Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kita muliakan, orang tua kita Abah Haji Thahir Nawawi, semoga Allah panjangkan umurnya, berkahkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan jiwanya, raganya, senantiasa fi hifdzillahi wa himayatihi wa riayatihi wa kanafihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Anda haja masyiah, haja masnah, semoga dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada pembukaan ya pengajian Senin, kebetulan Senin ketiga kita baca tafsir ya. Salah bawa nggak bukunya tuh ya? Ibu-ibu salah bawa nggak? Ya tafsir ya. Tafsir dan hadis. Sekarang surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Suratul Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hamdan luar biasa kitab. Waduh. Ada kitab Pak? Al-Ma'un, Nek. Ambil Pak kitab itu Pak. Kasih Pak. Habis. Ambil Pak. Ambil dari Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Ma'un, karena di akhir surah ini ada kalimat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya adalah al-mani'un ya, orang yang mencegah ya, orang yang tidak mencegah untuk memberi ya, al-ma'un. Mungkin sebelum ini kita terangkan tentang asbab nuzul surah Al-Ma'un. Di dalam surah Al-Ma'un ini ada dua penggal dua penggal maudhu ya, dua penggal tema, dua tema begitu. Yang pertama dari ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini satu tema. Yang kedua, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ini ya, temanya lain, namun dua tema ini sama-sama bercerita tentang orang munafik. Maka dua kejadian, katakanlah dua kasus yang pertama dan kasus yang kedua dilakukan oleh orang munafik. Kalau dari ara'aital ladzi yukadzibu bid-din sampai wala yahuddu 'ala ta'amil miskin ya, dari ara'aital ladzina itu sebab diturunkannya, bahwa surat ini ada pendapat ulama diturunkan kepada seorang munafik bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ya. Ada lagi yang mengatakan ayat ara'aital ladzina ini diturunkannya
kepada Al-Walid ibnil Mughirah. Bahkan ada lagi yang mengatakan ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal. Dan ada lagi juga yang mengatakan untuk Abu Sufyan. Namun empat-empatnya mereka adalah orang kafir Quraisy, ya, dan diklaim sebagai orang munafik. Apa kisahnya? Kisahnya mereka yang disebutkan itu adalah orang-orang kaya dan selalu ngomong kepada anak yatim, nanti kalau ada apa-apa minta aja sama saya, gitu. Ya. Begitu anak yatim itu datang, kagak dikasih, malah diusir, dihardik. Yang ngomongnya mah begitu kepada orang yatim, kalau ada keperluan apa-apa jangan malu-malu, datang aja di depan Nabi, di depan orang Islam, supaya menunjukkan kalau dia Islam. Kan munafik. Munafik itu kan orang kafir ya. Munafik itu orang kafir. Ya. Munafik itu adalah orang kafir. Yang ada di dalam Al-Quran, munafik itu kafir. Orang kafir yang bermuka dua, ikut sembahyang ke Nabi, ikut ngaji dengan Nabi, orang kafir, ya. Maka ayat ada munafik, ada kafir. Artinya ada kafir yang tidak nifak, terang-terangan kafirnya, ada kafir yang disembunyi-sembunyiin, itu munafik. Adapun Nabi bersabda ayatul munafik, itu sifat. Gitu. Sebetulnya begini. Manusia itu mau muslim, mau kafir, mau munafik, ya, punya nafsu semuanya, dan sifat nifak itu sifat nafsu. Ya, sekarang kita orang Islam kan bohong, orang kafir dia bohong, kan gitu. Karena sifat bohong itu dari nafsu, sama-sama ada nafsu. Ya. Nafsu kan ada dua, ada syahwat satu, kedua nafsu ghadab, nafsu marah. Nah, orang kafir gak syahwat, kita gak syahwat. Nah, masa orang muslim diingkari syahwatnya? Nggak boleh, karena sama-sama manusia, sama-sama punya nafsu yang diklaim sebagai sifat buruk. Mungkin kalau orang nggak ada agamanya, yang kita sebut sifat buruk, nggak buruk dia mah, tidak buruk. Maka sifat nifak itu sifat yang diberikan oleh agama kepada orang kafir yang bermuka dua. Nah, maka kata Nabi, ayatul munafik, sifat orang munafik itu ada di manusia manapun. Sepatutnya sifat itu sifat orang munafik. Apabila ngomong, bohong. Kalau janji, nggak ditepati. Kalau dikasih amanah, nggak khianat, tidak amanah, gitu. Tidak amanah itu khianat maksudnya. Ini sifat orang munafik. Ya. Namun sebetulnya itu sifat nafsu. Ya, sifat orang munafik juga kan mendustakan agama, nggak percaya sama hari akhirat. Kita ini kalau hidup nggak nyadar kalau apa yang kita lakukan itu ada catatannya di akhirat. Itu kenapa kita nggak nyadar? Kita ayo aja berbuat maksiat, kan di akhirat ada siksanya. Karena ada sifat kita juga itu. Padahal kepala kita ini, ilmu kita tahu itu dosa, tapi kenapa kita lakukan? Karena ada nafsu. Orang kafir emang nggak ada halangan lagi, ya, karena nggak ada agamanya. Ya, cuman kalau orang kafir itu dosa-dosanya nggak ditulis. Orang kafir mah dia mau zina, mau minum, mau bohong, mau nggak ditulis. Ya. Enak dia mah nggak ada tulisannya. Karena kata Nabi, la zamba ba'dal kufur, nggak ada dosa lagi. Dia udah kafir, udah blek, itu udah diblok. Apa ya? Diblok, udah di garis tepak jalak. Udah nggak ada dosa lagi yang nambahin. Ini udah paling gede, udah blok begitu. Nah, kita ini bohong dicatat, khianat dicatat, terus dicatat dosa mulu.
Gitu. Padahal yang dilakukan kita nih dosa, orang kafir dia gepek melakukannya karena keluar dari nafsu. Ya, keluar dari nafsu. Mungkin aja ada orang kafir jujur kan, namun bedanya kenapa mereka berbuat baik, kebaikannya enggak dinilai oleh Allah, kenapa? Ya, dengerin Bu, nanti nggak paham Bu, dengerin Bu, jangan ngomong. Kenapa kita ditulis, mereka nggak ditulis? Kenapa amal baik kita dicatat ada balasannya di pahala di akhirat? Kenapa dia kagak? Coba kalau kita lihat di Eropa misalnya, mereka itu pemerintah kafir itu memperhatikan anak yatim, janda, bagus banget. Kalau bikin panti jompo atau rumah yatim, rumahnya bagus-bagus, bersih-bersih, dan terhormat lah. Ya. Nah, orang kita kurang ngurusnya. Kita pergi ke tempat-tempat panti jompo, udah kayak nggak ada perikmanusiaan. Ya, tapi segitu gitu kita ngomong pahala tuh. Ya. Kan orang buka anak yatim ya. Padahal mungkin kurang kemanusiaannya, kurang kasih sayangnya, tapi ngomongnya pahala melulu. Gitu. Nah sebenarnya kita pun melakukan kebaikan kalau bukan karena Allah itu rendah banget. Pandangan Allah tuh kepada kita. Sebetulnya begitu. Cuman kita sudah diblok juga, muslim itu doang tuh mahalnya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW mendapat syafaat, Allah ampunin, banyak kafaroh dan itu. Nah maka kita nggak boleh juga, kita mau orang Islam, Nabi ada syafaat, apalagi saya mau keturunan wali, wah itu udah amani, itu namanya angan-angan. Ya, angan-angan itu timbul dari apa? Pertama dari kurangnya ilmu dan kurangnya amal yang diterima oleh Allah, itu timbul angan-angan. Karena amal kalau diterima itu Allah isi rohaninya bersih, gitu. Dan adanya roja itu kan dari amal. Kalau khauf itu dari dosa, gitu. Nah, kenapa saya panjangkan penjelasan ini? Karena orang munafik menghardik orang yatim. Emang kita kalau nggak menghardik, nggak termasuk kepada ayat ini, itu maksud saya. Ini kan memang ayat ini untuk orang munafik. Tadi yang disebutin namanya Al-As ibn Wa'il, itu orang kafir yang nifak. Ya. Kemudian Abu Sufyan, Abu Jahal misalnya. Ada satu lagi dikatakan Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini juga orang-orang yang munafik. Mereka ini pernah ngomong sama orang yatim, istilahnya ngomongnya kalau ada apa-apa datang aja. Ya. Apalagi seorang yang bernama Al-As, tiap minggu itu motong kambing, berpuluh-puluh kambing. Nah ketika anak yatim datang minta, orang datang juga kan karena ini yatim muslim. Ya kan banyak sahabat Nabi yang perang mati ninggalin janda, ninggalin yatim ya. Gitu. Udah janda emaknya dikawinin lagi sama yang lain. Ditinggalin lagi. Kan banyak tuh yatim. Nah itu dia sok banget di depan Nabi, kalau ada apa-apa datang aja ke rumah ntar saya bagi. Lah motong kambing tiap minggu berpuluh-puluh kambing, minta malah dibawain tongkat. Pergi loh, ya, dihardik. Turunlah ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ini seolah-olah ini ara'aita, pertanyaan ini. Namun pertanyaannya untuk ta'jib wa tashwiq, untuk merangsang jawabannya. Tahu nggak? Kamu tahu nggak orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu adalah
orang yang tidak percaya kepada balasan akhirat. Itu maksudnya ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu nggak ada orang yang berbuat nggak nyadar kaitannya dengan orang yatim. Sebelumnya mah dia ngomong, katanya kalau ada apa-apa datang, pas minta dibawain tongkat, diusir. Ini dia nggak nyadar kalau perbuatan ini akan ada balasannya di akhirat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ad-din ini artinya jaza. Nabi bukan nanya, tetapi hanya merangsang untuk mengetahui jawabannya yang Nabi sendiri akan beritahu. Ya, kan kita kan kadang nanya, tahu nggak nih? Ada orang mau datang nih, kan itu bukan nanya, mau ngasih tahu, cuman dirangsang. Iya, siapa sih? Itu. Nah itu namanya al-istifham lit-ta'jib atau at-tashwiq. Ya, itu diketahuinya dari mana? Dari siyak, dari konteks tulisan ayat itu. Kemudian Nabi katakan, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Ya. Di situ al-ma'un tafsirannya itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin bil jaza wal hisab, itu maksudnya. Tahukah engkau ada orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, bahwa di akhirat ada balasan? Tahu nggak? Siapa? Kata Nabi. Seolah-olah di situ Nabi bertanya, apakah kamu tahu? Ya, orangnya, sifatnya, ya, yang ditanya oleh Nabi begitu. Siapakah dia? Apa sifat-sifatnya? Kemudian fadzalikal ladzi, paknya ini pak jawab. Ada syarat yang dibuang. Artinya apa? Kalau kamu pengen tahu, in aradta an ta'rifahu, pak, gitu. Ini kan pak jawab. Ya, artinya pak ini adalah maknanya jawaban. Jawaban kan mesti ada pertanyaannya. Soal pertanyaannya itu dibuang di situ. Jika engkau ingin tahu fa, dan fa ini juga ada takdir huwa, bitakdiri huwa ba'dal fa. Ya, di situ fadzalika bitakdiri huwa, ada kalimat yang tidak disebut, dikira-kirakan kalimat itu huwa, yakni fahuwa dzalika. Dia itulah allazi, yang ini sifatnya nih, yang ingin Nabi beritahu, yad'ul yatim, yang ngusir, yang mau mentung sama tongkat, yang bersikap kasar kepada orang yatim. Lah kan kena siapa? Al-As, ya, Ibn Al-Wa'il As-Sahmi, kena gitu. Itulah dia, kata Nabi, yang yad'u, yadfa'u, ya, di situ ay yadfa'uhu ya'nafu an haqqih, tidak memberikan haknya. Itulah munafik. Makanya diturunkannya kepada siapa? 4 orang tadi itu tuh. Karena 4 orang inilah yang melakukan pengusiran orang yatim, maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan dia. Itu dia orang munafik. Dan 4 orang ini, ya, terutama Al-As ibn Wa'il, ya, dan Al-Walid ibn Mughirah, ya, dia adalah orang yang sering pura-pura sholat, pura-pura gitu. Nah kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu nafsahu wala ghairah. Apa yahuddu? Sama dengan yahussu. Apa yahussu itu? Menganjurkan. Yahuddu itu menganjurkan. Udah dia ngusir orang yatim, maka dia tidak menganjurkan baik dirinya dan orang lain untuk ala ta'amil masakin, ini ala it'amil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Udah ama yatim ditolak padahal dijanjiin, dan sama sekali dia tidak memberikan motivasi untuk dirinya atau untuk orang lain agar memberi makan kepada orang miskin. Ya. Ini artinya apa? Artinya dia nggak beri makan ketika dia ada.
Ya kalau nggak ada kan nggak disuruh. Ketika ada tidak memberi makan. Itu sifatnya orang munafik. Yang Nabi jelaskan di sini. Ai it'amahu, ai it'amihi. Ini nuzilat fil as. Yang ittifaq diturunkan kepada seorang yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi atau Al-Walid ibn Al-Mughirah. Udah sampai situ ayat ini turun untuk dia. Ya. Lalu Nabi lah yang menyuruh sambungin aja sama berikutnya. Ketika sahabat mau menuliskan, kan Nabi yang menyuruh ayat ini jadiin satu namanya ini. Itu Nabi semua yang, meskipun kadang-kadang dalam satu surat ada dua sebab turunnya, ada dua kasus kejadiannya, tetapi Nabi yang menyuruh namain dengan nama ini, gitu. Nah ini yang kedua, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Wail ini maknanya halak, artinya celaka, azab. Ya. Meskipun sembayang istilahnya gitu, tetap disiksa. Ini bukan kagak sembayang. Ya, namun ini untuk orang kafir yang munafik. Ya. Fawailul lil musallin. Siapa yang dikatakan biar sembahyang tetap baik disiksa, tetap baik disumpahin istilahnya. Wail itu kan sumpah. Ya, wail itu maknanya kurang ajar. Wail itu maknanya mampus loh, itu wail. Makanya ada neraka wail disebutnya. Karena orang apabila ke situ hancur udah. Gitu. Makanya maknanya halak. Lil musallin, orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholat. Nah ini mesti teliti. Alladzina an sholatihim, bukan fi sholatihim. Makanya ada ulama salaf dulu mengatakan alhamdulillahilladzi, ya, dia mengatakan saya bersyukur kepada Allah, ayat itu mengatakan alladzinahum an sholatihim. Karena kalau dikatakan an sholatihim itu untuk orang munafik. Tapi kalau alladzinahum fi sholatihim itu baru untuk orang beriman. Jadi bukannya lalai ketika sholat, bukan. Ama sholat lalai, itu maksudnya. Kita ini sholat kagak khusyuk, itu lalai dalam sholat. Itu namanya alladzinahum fi sholatihim sahun. Sahun ini ghaflah. Kalau ini ghaflah dari sholat, kagak sholat. Di situ tafsirnya ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha. Apa maksudnya lalai? Mengakhirkan sholat dari waktunya. Apa maksudnya? Sholat itu kan ada waktunya. Bahwa sholat itu kitabah muaqqata, ada waktunya. Dohor mulai dari sekian sampai sekian, asar dari sekian sampai sekian. Ini sholatnya di luar waktu itu. Subuh jam 7 baik, ini kena nih ayat ini nih. Karena bukan waktunya. Ya. Ini termasuk sahun. Itu berarti kena penyakit nifak. Gitu. Ya kan kita mungkin orang sholat subuh kesiangan itu mungkin ada sebabnya secara syar'i. Apa? Lelap. Apa lelap itu? Pules. Tapi kalau tiap hari nggak bisa. Nabi pernah kelewatan sholat subuh sekali doang seumur hidup untuk nyontoin. Nabi sebetulnya nggak mungkin karena maksum. Tetapi ya terjadi sekali nyontoin.
ketika Nabi dalam perjalanan, begitu udah tengah malam masih jalan baik, kata Nabi, waduh istirahat dah. Ya udah jam 1, jam 2 gitu. Kalau gini istirahat dah. Istirahat. Pas istirahat, kata Nabi, ini dikit lagi subuh. Kita ini semua pada capek. Ini kalau pada tidur semua bablas ini, kata Nabi. Kata Bilal, biar dah saya yang nggak tidur dah. Saya nungguin ya. Oh ya dah kalau begitu. Tibra semua tuh sama nabi-nabinya. Rupanya Bilal bin Rabah duduk, tibra juga. Yang bangun duluan siapa? Nabi. Kaget kena sinar matahari. Bilal kaget. Ya Allah ya Rasulullah, minta ampun. Akhirnya kata Nabi apa? Sudah Allah takdirkan, inilah takdir Allah. Itu takdir tuh. Kalau sering udah bukan takdir itu mah. Waduh kacau kalau begitu mah. Setiap hari itu bukan takdir. Ya. Bablas anginnya itu mah. Terjadi kepada Sayyidina Ali waktu pengantin baru. Loh, pengantin baru kan subuh bablas itu. Sayyidina Ali ge bablas malam pertama. Nah itu Rasulullah begitu sholat subuh lambat. Kenapa lambat? Ini Sayyidina Ali belum datang. Nungguin lagi. Lah kan udah siang. Sampai keluar merah-merah tuh. Makanya Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi itu sholat subuh itu yang afdol pas ada merah-merah itu. Gitu. Kalau menurut Syafi'i udah habis. Gitu. Karena Nabi melakukan itu gara-gara nungguin Sayyidina Ali. Tetapi kan Nabi melakukan tidak akan keluar dari syariat. Saya pernah jalan ya dengan Syekhuna Yusuf dulu sampai subuh tuh masih jalan aja di mobil. Kata beliau, mazhab lu apa emang? Syafi'i. Ini udah habis waktu lu, kalau gua masih ada waktunya, katanya mazhab Hanafi. Ya kan kata saya bawa orang mazhab Hanafi, kata saya, makanya saya tenang. Ya udah kalau gitu, enggak, yang benar lu pakai Syafi'i, pakai Hanafi. Kalau pakai punya gua ya udah. Ya. Gitu. Masih ada berarti. Nah ditungguin enggak datang, udah sholat Nabi tuh. Begitu sholat Nabi oncom. Ya. Begitu Nabi oncok, ngapa lu kesiangan? Sayyidina Ali jawabnya udah takdir, katanya gitu. Ngikutin kayak kasus Nabi. Kata Nabi, emang dasar manusia banyak alasannya. Itu bukan takdir. Nah itu kalau pengantin baru aja nggak masuk takdir, bagaimana kalau subuh kesiangan melulu tiap hari? Nah ini jangan sampai kejangkit ayatun nifak ini. Yaitu apa? Apabila melakukan kesalahan, itu hati nggak ngerasa kalau itu salah, sehingga dia sedih, mohon ampun. Tumbuh aja tuh perasaan begitu, diampun tuh, kita salah tuh. Kalau kagak mah budek baik, itu israr, dan itu ya la saghirata ma'al israr. Kalau itu kecil tapi nggak jadi kecil, jadi dosa besar karena ada penyakit israr. Israr itu bukan sering melakukan dosa, tetapi israr itu habis melakukan dosa nggak ada rasa nyeri hati, itu dosa sama Allah, dan dia mohon ampun, nggak pengen ngulangin lagi. Lah kalau tuman mah itu udah israr, itu tuman kalau kata kita mah kali bahasanya. Ya. Nah ini namanya pawailul lil musallin. Kalau udah keseringan mah sholat subuh ge pawailul lil musallin. Ya meskipun ini tuh orang munafik, kenanya di kita ya di situnya. Karena sahun kita pisolah, sebetulnya orang mukmin sahunnya itu pisolah, bukan an sholah. Ini kita sholat ya enggak khusyuk. Kalau dimasukin ke ayat ini enggak masuk emang. Tetapi kalau saja Allah mengatakannya alladzina hum fi sholatihim, masuk tuh sholat kita enggak khusyuk tuh. Artinya sholat celaka. Untung kata sahabat
Allah bilangnya an sholatihim. Jadi itu mah untuk orang munafik, dia mah ama sholat kagak mau, males. Kalau kita mah lagi sholat enggak khusyuk, lalai, tetapi tetap dikasih pahala karena Allahnya enggak bilang fi sholatihim. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun ay ghafiluna yuakhiruna an waqtiha. Itu satu. Sifatnya yang kedua, alladzina hum yuraun. Salat ge pengen dilihat. Orang-orang yang mereka itu yuraun, berlaku riya. Bis salat wa ghairiha. Di dalam salat dan lain salat. Riya itu pengen dilihat. Ya, pengen dilihat. Ya, kalau nggak ada orang lemes. Nggak khusyuk. Kalau ada orang, wah lah. Dia pisan. Apalagi ada mertua ya. Kata mertua, "Wih, ini mantu gua nih." Gitu. Lapan kalau itu kita punya mertua mantunya banyak, kita kumpul mantu semua itu pada masing-masing jereget tuh. Ya. Baru dengar azan udah jelengkat, mau kemana? Ya. Mau ke warung. Nah, itu alladzina yura'un, alladzina hum yura'un. Adalah orang yang melakukan riya ya, dalam sholat atau dalam lain-lainnya apa saja ya. Yang ketiga sifatnya wayamnaunal ma'un. Wayamnaun itu dia tidak artinya mencegah. Yamna itu mencegah, tidak memberi. Yamnaun itu tidak mau memberi al-ma'un sesebarang yang diminta, yang diberi, yang dipinjam. Orang munafik itu kan bersetanggaan dengan orang mukmin, hidup bersama. Ngomongnya mah kalau ada perlu-perlu ngomong aja. Tetapi kalau orang mukmin minjem sesuatu kagak dikasih, itu nifak. Situ maka dikatakan kal ibroh, minjem apa ibroh itu? Jarum, minjem jarum gak boleh. Terus wal paas, kampak, mungkin ada apa pengen kampak, nggak boleh. Itu nifak. Wal gidir, minjem gidir kagak boleh. Ini gidir bahasa Arab tuh. Ya, wal qidr. Qidr itu gidir. Ya, kita kan nyebut gidir karena gaya Mekah kan kopnya gop, gidir. Hah? Apa? Minjem garam. Wal qis'ah, piring. Kagak boleh. Ya. Kenapa? Dia ada, dia punya, tetapi sesama orang mukmin minjem kagak boleh. Itu ada kejangkit sifat munafik. Kalau berbuat baik pengen dilihat, kalau amas sholat berat begitu. Ini namanya ang sholatihim, mau pergi sholat tuh berat. Kalau kita mah sholat terus, tapi lagi sholatnya itu apa baik pikirannya. Ini namanya pi untung tidak pi, jadi kita nggak termasuk munafik. Ya. Tetapi banyak hadis yang mengatakan ayatul munafik salasa. Itu salah satu hadis. Dalam hadis lain bukan hanya 3, banyak. Nah ini surah Al-Ma'un dinamakannya karena terakhirnya ada Al-Ma'un ya. Di terakhirnya itu ada Al-Ma'un ya. Dan namun dalam surat ini ada 2 kejadian. Yang pertama adalah tentang anak yatim, kedua tentang sholat, yang mana kedua-duanya 2 kasus yang berbeda tetapi terjadi kepada orang munafik ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini dengan secara terpisah, lalu kemudian Nabi satukan dengan nama yang sama ya. Dinamakan kemudian oleh Nabi dengan nama Al-Ma'un. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.